Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah pujian yang disematkan kepada Allah Jalla Jalaluh tatkala kita bangun dari tidur kita. Sebagian orang bangun dari tidurnya yang dicari handphonenya. Sebagian orang bangun dari tidurnya yang dicari kacamatanya. Sebagian orang bangun tidurnya yang dicari bininya. Kok nggak ada tadi istri? Baca doa dulu. Segala puji bagi Allah Jallat azamatuh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita. Berapa banyak orang yang tidak pernah bangun dari tidurnya kembali. Allah kembalikan roh itu kepada kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dihimpun kelaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam telah pergi, fajar telah tiba, dan kita pun sudah selesai melaksanakan sholat fajar. Semua orang punya doa, punya keinginan. Ana akan ceritakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, tentang doa. Doa itu bahasa Indonesianya apa? Doa itu panggilan, permohonan, permintaan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyan fa'akramah. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam datang ke tempatnya orang Badui, ke rumah dia. Lalu orang Badui ini memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah contoh nyata bagaimana Islam ini dipraktekkan dalam kehidupannya. Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Seperti pernyataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kadang-kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke gunung. Makanya pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabdu ila haula ittila. Tapi pernah enggak jalan-jalan mamanya ke bukit atau ke lembah, oase yang ada airnya? Kata Aisyah, iya, kadang-kala beliau jalan ke sana. Di sana banyak orang Badui. Beliau datang ke rumahnya orang Badui dan beliau dimuliakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin perbuatan orang Badui ini tidak mendapatkan balasan. Tapi waktu itu beliau nggak punya apa-apa.
Maka beliau mengatakan kepada orang Badui ini, "Idza ji'tal Madinah fa'tina." Kalau engkau datang ke Madinah, temuin aku. Orang Badui kadang-kadang datang ke kota belanja atau apa, katanya datanglah, jumpain aku. Masya Allah, dia datang ke Madinah dan menjumpai Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi berkata, orang Badui datang ya, Nabi memuliakan dia. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Sal hajatak. Sebutkan permintaanmu. Sampaikan hajatmu. Bayangkan. Dapat kesempatan untuk meminta. Kadang-kala kalau ada orang berdoa, kita katakan semoga hajatmu dikabulkan sama Allah SWT. Di hadapan Nabi SAW, Nabi ingin memuliakan orang Badui. Sal hajata. Meminta apa? Apa kata orang Badui ini? Naqah narkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli. Aku minta seekor onta betina yang bisa kita kendarain, dan minta beberapa ekor kambing. Permintaannya banyak apa sedikit? Kalau ada orang kaya ngomong sama anak, Ustadz minta apa Ustadz? Ngomong Ustadz. Anak ngeliat bang, anak minta mobil Fortuner itu, sama ada motor 3, apa-apalah itulah. Banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Wallahi kalau antum minta semua isi dunia ini, itu sedikit. Kenapa kita menganggap dunia ini banyak? Qalil kata Allah Azza wa Jalla. Tapi kita terpaku ke sana. Kebanyakan permohonan kita, doa kita, karena kita memikirkan dunia ini banyak. 2 rakaat sebelum subuh yang antum lakukan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat itu lebih baik dari semua mobil dan motor yang diparkir di masjidnya. Kalau antum dikasih 2 pilihan, sholat 2 rakaat sebelum subuh atau semua yang parkir di masjid ini, antum milih mana Ustaz? Mana Ustaz? Kan besok bisa sholat 2 rakaat lagi. Nah, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, beliau itu alaihi salatu wassalam tidak pernah menemukan momentum penting kecuali di situ beliau memberikan pencerahan untuk para sahabat. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "A'ajiztum an takunu misla ajuzi Bani Israel." Apa nggak bisa kalian itu mencontoh menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Seperti itu Nabi SAW mengajari. Tidak langsung menceritakan, tapi beliau alaihi salatu wassalam membuat para sahabat penasaran. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma ajuzu Bani Israel ya Rasulullah?" Alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, apa ceritanya wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Qal, inna Musa alaihi salam lamma sara bi Bani Israel min Misr dallu tariq faqala ma hadha. Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah
Jalla Jalaluh untuk meninggalkan Mesir. Apa ayatnya, Ustaz? Fa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Bawa nih semua hamba-hambaku di malam hari, kalian akan dikejar oleh Firaun. Malam hari, akhirnya kumpulkan Bani Israel semuanya. Udah nggak bisa lagi kita bertahan di sini. Hijrah, meninggalkan Mesir. Kalian akan diikuti oleh Firaun. Udah berangkat malam-malam. Yang tentunya orang mau berangkat ini sudah mempersiapkan diri. Tahu-tahu mereka salah jalan, tersesat. Mau tanya sama siapa kalau salah jalan? Semuanya salah jalan. Kalau ada kita kalau salah jalan tanya sama siapa? Sama orang yang di sana. Mas, saya ini mau ke Bima, lewat mana? Ini semuanya tersesat, nggak ada yang tahu jalan. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, mahada, kok bisa kita tersesat ini? Ada apa sebenarnya? Jalan yang Allah perintahkan kita untuk lewatin nggak ketemu. Faqala ulama'uhum, inna Yusuf alaihi salam lamma hadarahu al-maut akhadha alaina mawthiqan min Allah an la nakhruja min Misra illa bi'idhamihi atau hatta nanqula idhamahu ma'ana. Nabi Yusuf alaihissalam ketika hendak meninggal dunia, dia itu ambil perjanjian kepada kita, kepada Bani Israel, yang tentunya perjanjian itu disaksikan Allah Azza wa Jalla, bahwa kita tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali kita memindah jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kita tahu Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub ini asalnya dari Palestina, dari Badui Palestina. Kemudian pindah ke Mesir karena diajak oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena mau keluar semuanya dari Mesir, nggak ingin jasadnya itu ditaruh di Mesir. Enggak. Kata Nabi Musa alaihissalam yang hidup bertahun-tahun di Mesir, nggak tahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Maka beliau bertanya kepada ulama-ulama tersebut, "Waman ya'lamu mawdi'a qabri?" Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Apa kata mereka? Nggak ada yang tahu. Terus gimana? Kecuali satu. Ada wanita tua yang mungkin panjang hidupnya, yang dia dapat ilmu dari orang-orang sebelumnya, dia tahu dan dia nggak pernah ngasih tahu kita. Fa arsala ilaiha, maka diutus orang, datanglah wanita tua ini. Ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, dullini ala qabri Yusuf, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Nabi Yusuf. Oh, enak banget. Hatta tu'tiani hukmi, sampai permintaanku engkau kabulkan. Enggak, aku nggak mau ngasih tahu. Ini Nabi. Kita bilang enggak, hatta tu'tiani hukmi. Qala wa ma hukmuki? Apa sih tuntutanmu itu apa? Apa kata wanita tua ini? Akunu ma'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Itu yang diminta. Dia tidak minta keindahan dunia ini. Dia tidak minta dikembalikan ke masa muda dia, agar dikasih kesehatan, agar dikasih kecantikan, agar diberi kekayaan. La, dia minta akunu ma'aka fil jannah, aku bersamamu di surga. Cuma itu. Nabi Musa melihat permintaannya terlalu berat. Tak tahu dia
Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, aniti hukmah, kasih ke permintaan dia. Allahu Akbar jemaah. Sebuah doa yang bakal Allah berikan kepada dia. Berkumpul bersama Nabi Musa alaihissalam di surga. Kemudian perempuan ini ngasih tahu, berangkatlah ke tempat fulan, ada tempat genangan air seperti kolam. Datang ke sana, keringkan kolam ini. Malam-malam ini siapa? Dikeringkan kolam tersebut. Setelah kering, perempuan ini nunjuk satu tempat, gali di sini. Gali di sini. Digali, subhanallah, ditemukan jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tahu bumi tidak memakan jasad para nabi. Kemudian ketika dikeluarkan ke tanah, ke atas bumi, fa'idhat tariqu mithlu daw'in nahar. Itu perjalanan menuju pelarian itu jamaah seperti siang hari. Allahu Akbar. Ahibati fillah, itu permohonan orang yang soleh, doa orang yang soleh. Kita tuh apa sih yang kita pinta selama ini kan? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata kepada kalian, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, kata Allah Jalla Jalaluh, pasti aku kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Tapi apa yang antum pinta selama ini? Apa isi doa-doa antum? Di waktu-waktu mustajab, apa yang antum pinta sama Allah Jalla Jalaluh? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berulang kali dalam Al-Quranil Karim Allah Jallat Azamatuh mengajak kita untuk memohon, dan dijamin apa yang kau pinta pasti dikasih. Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Rabb, yang pertama Allah katakan wa qala rabbukum, dan di ayat ini Allah katakan ud'u rabbakum. Dan para nabi dalam Al-Quranul Karim ketika berdoa lebih sering mengatakan Rabbi habli minas salihin, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Karena Rabb itu yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang mengurusin, dia yang memberikan rizki, dia yang ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tuh kalau mau ngasih sesuatu tinggal katakan kun, selesai. Berdoalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menciptakan mentari dan rembulan, yang menciptakan lautan, yang menciptakan hutan-hutan, dengan cara penuh pengharapan dan sembunyi-sembunyi. Tidak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil, turun ke langit dunia, mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih, pasti jamaah. Lalu apa yang kalian pinta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza
Sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta? Kalau bicara kedudukan doa, sejatinya ibadah kita itu adalah permohonan semuanya. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu tuh. Ketika antum berdoa, antum menunjukkan kebutuhan antum kepada Allah Azza wa Jalla. Antum memandang kepada kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Ketika antum mengadahkan tangannya ke langit mengatakan Rabbi, Rabbi, ketika itu Allah akan kabulkan doa kita. Kalau kita melihat doa orang-orang soleh, antum baca supaya kita tahu kadar doa kita ini udah pantas enggak. Jangan sampai doa antum puluhan tahun yang diminta hanya dunia. Selalu yang ditanyakan ustadz, bagaimana supaya sukses? Bagaimana supaya dapat jodoh? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gimana kalau pertanyaan antum dirubah, Ustaz, gimana Ustaz supaya dapat bidadari surga? Karena tahu perempuan yang di muka bumi ini semuanya akan menjadi tua, akan membosankan, menjenuhkan, dan juga akan ditinggalkan. Gimana dapat perempuan yang kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran urban atraba. Gimana dapat bidadari yang Allah ciptakan dengan perkataannya kun? Allah bikin bidadari itu yang umur mereka sebaya, yang kecantikan mereka jangan ditanya. Di surah Ali Imran, di surat Al-Furqan ayat 65, ketika Allah menceritakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Bagaimana sih hamba-hamba Allah yang Allah puji di surat Al-Furqan? Apa doa mereka? Apa permohonan mereka? Allah menceritakan tentang mereka adalah walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Itu doa mereka. Yang mereka berdoa mengatakan Rabbana, jauhkan dari kami, palingkan dari kami azab jahannam, azab neraka jahanam ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah. Azabnya tidak akan berpisah dengan orang yang berada di dalamnya. Bayangkan neraka jahanam jamaah. Bagaimana ketika penghuni neraka itu menyeru malaikat penjaga neraka, Malik. Mereka mengatakan wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun.
Wahai Malik, mintakan sama Allah supaya kita dimatikan sudah. Diselesaikan urusan kita. Itu Malik diem aja, tidak menjawab mereka. Dalam riwayat disebutkan puluhan tahun baru Malik mengatakan kalian akan tetap selama-lamanya di sini. Pernahkah kita minta supaya dijauhkan dari azab jahanam? Itu orang yang soleh. Yang sering kita baca itu doa yang selanjutnya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Naam, itu doa orang yang soleh juga. Tapi kita lupa dengan doa yang pertama. Kita doa urusan anak, urusan keluarga. Nah, itu doa yang baik. Tapi jangan lupa minta dipalingkan dari neraka jahanam. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Rabbana hab lana min azwajina. Nah, ini doa yang indah. Kalau digabung dengan doa yang pertama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami. Doa ini bukan hanya untuk orang laki. Karena sebagian orang berpikir doa ini hanya untuk lelaki. Karena azwaj itu artinya bisa pasangan, bisa memang istri-istri kita. Ketika istri yang membaca maksudnya adalah suami-suami. Ya Allah, berikan kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, yang menyenangkan mata, menyejukkan jiwa. Tentunya yang diinginkan kebahagiaan dalam rumah tangganya bersama anaknya sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam-imam, pemimpin-pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Idolanya orang yang bertakwa. Kalau bicara menjadi idola, banyak yang menjadi idola. Kalau bicara public figure, tokoh masyarakat, banyak. Antum tinggal buka Instagram, antum akan lihat orang-orang pertama di Indonesia yang menjadi idola masyarakat Indonesia. Siapa yang paling banyak followernya di negeri kita? Siapa jamaah? Ustadz apa artis? Artis. Followernya jutaan. Dia tokoh juga. Tapi bukan tokohnya orang-orang yang bertakwa. Kita tidak mau anak kita jadi seperti itu. Kita tidak mau keluarga kita jadi tokoh tapi bukan orang-orang yang bertakwa. Jadi permintaan seorang yang beriman itu nggak sedikit. Bukan hanya minta ketakwaan, tapi Allah jelaskan minta jadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Karena sejatinya surga itu disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Di surah Ali Imran Allah ceritakan tentang doanya ulul albab. Di ayat 8, ayat 9, insyaallah kita sering baca. Jadi ada orang berilmu, ada orang nggak berilmu. Orang berilmu nilai doanya itu 10 ya, full sudah. Dia kebaikan dunia akhirat dia pilih. Tapi dia minta yang lebih banyak tentunya untuk urusan akhirat. Orang yang nggak berilmu biasanya kadar permintaannya itu ya sangat sesuai dengan ilmu dia. Contohnya, ada orang yang tidak pernah melihat pesawat.
Pernahkah dia punya keinginan memiliki pesawat? Nggak pernah, orang nggak tahu. Karena nggak tahu kalau pesawat itu ada. Di Sumbawa ini ada kereta? Nggak ada. Antum nggak kepingin punya kereta? Kereta kuda, masya Allah. Itu ilmunya kereta kuda, jadi yang diinginkan kereta kuda. Karena dia lihat kereta kuda lewat, oh masya Allah ada kereta kuda. Kapan punya kereta kuda? Seperti itu. Tapi ketika ngelihat kereta lewat, ya Allah enak banget ya kereta itu ya, punya jalan sendiri, kemana-mana nggak macet, masya Allah. Sampai di Jakarta tahunan mau bikin kereta mereka. Akhirnya jadi apa, MRT? Mereka jadi MRT ya. Mereka bikin. Ingin mereka itu. Karena mereka tahu, oh ada di negara fulan. Anak ingin. Kalau ilmu kita rendah, tidak pernah tahu apa yang ada di surga Allah Azza wa Jal, bagaimana kita akan minta yang di sana? Kita akan minta yang di sini selalu. Melihat mobil bagus lewat, ya Allah, ya Allah. Kapan punya kayak gitu? Allah merzukna, ya Allah merzukna, insya Allah. Minta kayak gitu doang. Nih ulul albab, orang-orang yang menggunakan akalnya, yang Allah kasih ilmu mereka, doa mereka adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuh doanya. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Jangan ya Allah. Takut mati su'ul khatimah. Takut imannya diambil. Sebagian kita merasa aman, kalau sudah ngaji, oh bakal masuk surga. Gimana nggak bakal masuk surga, Ustaz? Itu hadisnya Mu'ad bin Jabal tentang hak Allah, hak hamba. Jelas. Subhanallah. Yang menjamin engkau akan tetap bertauhid sampai mati itu siapa? Ada seorang yang hidup di masa Nabi SAW, masuk Islam bersama Nabi SAW, menjadi penulis wahyu buat Rasul SAW, mati Nasrani ya. Lalu antum merasa aman kalau antum akan tetap di atas hidayah ini? Doa yang sering dibaca Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Itu para sahabat bertanya, atakhafu alaina ya Rasulullah? Apakah engkau takut sama kita nih? Kala na'am. Iya, aku takut. Nabi takut sama sahabatnya. Beliau menceritakan bahwasanya hati manusia ini baina asabi'ir rahman, baina asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan semau Allah. Berada di jari-jari Allah hati kita. Ketika dalam satu peperangan ada seorang yang berjihad, sampai para sahabat yang lainnya itu takjub dengan peran dia dalam perang waktu itu. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma ablal yawm mithl fulan. Nggak ada yang hari ini berjuang seperti fulan. Hari ini harinya fulan tuh, sudah. Jadi kalau mau tanya siapa pahlawan hari ini, fulan. Kata, yang mana? Katanya, ammahu famin ahli nar. Itu penghuni neraka dia itu. Bayangkan jemaah. Dan betul itu sahabat jadi bingung. Kalau yang kayak gitu masuk neraka, gimana yang kayak kita? Diikutin sama satu sahabat. Ternyata orang ini berakhir hidupnya dengan bunuh diri.
Siapa yang menjamin jamaah? Makanya orang yang berakal tahu. Sehingga mereka mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kami dari sisimu rahmat ya Allah. Innaka antal wahhab, engkau lah yang maha memberi. Mau minta sama siapa aja. Dan alhamdulillah Allah membuka pintu doa. Nggak ada jamnya doa, nggak ada. Kalau jam kunjungan ada, antum ke kantor, oh jam kunjungan jam sekian sampai sekian. Tapi jamnya doa setiap saat, setiap waktu, dimanapun antum berada, Allah akan mengabulkan doa antum. Hanya ada jam-jam yang lebih utama untuk dikabulkan doa di sana. Jadi kalau antum mendengar ada waktu-waktu mustajab, bukan berarti berdoa hanya di waktu itu. Tempat-tempat mustajab, sehingga antum lagi naik motor, anak mau berdoa, aduh belum waktunya doa. Nggak ada belum waktunya doa. Kapanpun. Itu Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanir Rahim. Rabbana. Setelah minta itu, orang-orang yang berakal mengatakan Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Ya Allah, engkaulah yang akan mengumpulkan manusia semuanya pada hari yang tiada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Akhirnya berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dipikirkan, yang diberatkan itu adalah hari akhir, bukan hari sekarang. Antum lihat kenapa banyak orang Indonesia itu berbondong-bondong untuk menjadi PNS. Nah, mana kasih lihat jawabannya. Siapa yang PNS? Nah, kenapa mau jadi PNS? Pegang lagi. Sebenarnya niat awal menjadi PNS, tapi coba-coba ikut tes akan lebih bagus. Nggak ada niat awal tapi coba-coba. Ini bingung Ustaz. Gimana nggak ada niat tapi coba-coba? Itu coba-coba bermuasal dari niat. Iya nggak apa-apa. Nah, fadhal anak kejadian. Nah, jamaah. Banyak orang tua, mungkin dia nggak niat. Yang niat itu orang tuanya kadang-kadang. Banyak orang tua yang menganjurkan anaknya untuk jadi PNS. Padahal jadi PNS berat. Gajinya kecil. Besar apa kecil jadi PNS? Kecil. Berat, daftarnya berat ya. Saingannya banyak. Anda baca di koran kemarin akan ada ujian kalau nggak salah untuk CPNS ini. Masya Allah, berat, gajinya kecil. Yang diharapkan apa? Masa depan, hari akhir, masa pensiun, ada jaminan. Terus yang dipikirkan itu sebenarnya. Makanya ketika berpikir tentang hari akhir tadi di surat Al-Furqan, doanya mereka apa? Rabbana srif anna azab jahannam. Jauhkan dari kami azab jahannam. Di sini Allah ceritakan Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Engkau yang bakal mengumpulkan manusia pada hari yang tiada keraguan. Pada saat itu hanya ada dua kelompok. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu di surga, satu di neraka. Itu yang menyebabkan orang berjuang, capek nggak apa-apa. Kalau orang nggak beriman dengan hari akhir jamaah, sulit mau beramal, sulit mau berdoa. Dia mintanya sehat, Ustaz doakan sehat Pak Ustaz ya. Doakan masuk surga, doakan dijauhkan dari api neraka. Saya doakan satu kuana ini kok sepi Ustaz ya, Masya Allah.
Cari penglaris. Di mana cari penglaris sebagian orang? Di gunung. Ke dukun. Ada dukun yang bisa bikin laris. Kalau dukun itu bisa bikin laris jamaah, dia nggak jadi dukun. Dia buka toko sendiri. Subhanallah, cuma orang ini, ya Allah, mana akalnya? Datang ke dukun, rumahnya jelek ini itu, dia bisa bikin laris. Akhirnya dia karena nggak bisa bikin laris bersekutu dengan iblis. Akhirnya bisa bikin laris yang sementara. Kalau Allah mau takdirkan hal itu, kenapa nggak minta sama Allah Jalla Jalaluhu? Tapi di surah Ali Imran juga Allah Jalla Jalaluhu menceritakan tentang doa orang-orang, bagaimana dia di malam hari ketika merenungkan ciptaan Allah yang begitu dahsyatnya. Dia melihat bulan, bintang-bintang. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Apa yang diminta? Faqina adzabannar. Dia tidak tertipu dengan indahnya dunia ini ketika dia melihat betapa indahnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia melihat gunung, melihat lautan, melihat binatang-binatang yang indah, dia nggak tertipu. Bahkan dia sadar ini ciptaan Allah dan ini akan berakhir. Yang dia pinta adalah subhanaka faqina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Itu doa mereka. Antum kalau melihat gunung, ya Allah, ini kalau bikin villa di sini, zen ini, villa. Nggak apa-apa, engkau mau bikin villa silahkan, tapi jangan lupa villa yang engkau dirikan akan engkau tinggalkan. Maka doa mereka ini subhanallah, jauh melihat di balik yang ada. Kita hanya yang kita lihat aja. Mereka mengafaqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Allah, orang yang Engkau masukkan ke neraka, maka dia adalah orang yang Engkau hinakan. Allah hinakan. Makanya sebuah asar yang disebutkan tentang Uwais Al-Qarni, suatu hari ketika dia mengambil makanan di tempat sampah, ada makanan yang dibuang. Ketika dia mau ambil, ada anjing yang menggonggong dari arah yang berlainan. Lalu di riwayat itu Uwais mengatakan, kul mimma yalika wa akul mimma yalini. Kau makan dari sana, aku makan dari sini. Ini sama anjing, jangan. Idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka. Kalau aku bisa melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, aku lebih baik dari engkau. Tapi kalau aku nggak bisa, engkau lebih baik dari aku. Wallahi jamaah, anjing itu bisa jadi lebih baik dari kita kalau kita berada di neraka. Maka Allah katakan faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada pertolongan atau penolong buat orang-orang yang zalim. Rabbana, belum selesai doa mereka. Mereka akhirnya bertawassul dengan amal soleh mereka. Mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah,
kami mendengar penyerumu menyeru kami untuk beriman, agar kami beriman kepada Rabb kami, maka kami pun beriman ya Allah. Fa'amanna, ni kami udah beriman ya Allah. Lalu apa yang diminta? Rabbana ighfir lana dzunuban. Tuh doanya orang soleh. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Tahu banyak dosa. Dan tahu Nabi Adam itu keluar dari surga gara-gara satu dosa. Maka yang dipinta, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina. Dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah kami minta husnul khatimah ya Allah. Minta husnul khatimah. Matikan kami bersama orang-orang yang baik ya Allah. Bayangkan jemaah. Berapa persen dunia yang dipinta? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami atas rasul-rasulmu ya Allah, dan jangan hinakan kami pada hari kiamat. Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, kalian mintalah kepada aku pasti aku kabulkan. Itu Allah nggak pernah ingkar janji jemaah. Dan kita bisa merasakan permohonan-permohonan kita dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Yang dulu nggak punya motor, doa minta motor, sekarang punya motor. Yang dulu nggak punya rumah, doa minta rumah, sekarang punya rumah. Yang dulu nggak punya mobil, doa ingin mobil yang bagus, Allah kasih mobil. Doa lagi supaya ganti mobilnya, Allah kasih lagi. Lalu kita nggak minta yang lebih besar dari dunia dan isinya ini. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak doa. Beliau imamul muttaqin, sayyidul mursalin, qaidul ghurril muhajjalin. Coba antum baca doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang beliau minta? Nah, beliau minta dunia juga Ustaz. Ya. Beliau berdoa tiap pagi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lihat nih. Yang diminta 3. Tapi semuanya untuk akhirat. Ilmu yang bermanfaat. Rizki yang halal. Yang terakhir apa? Amalan yang diterima. Jadi poinnya yang terakhir itu amalan yang diterima. Oke, dengan ilmu, dengan rizki kita bisa bekerja. Antum datang ke sini dengan rizki. Kadang-kadang nggak punya motor nggak bisa datang. Nggak tahu di sini ada ojek online nggak? Hah? Ada nggak? Ada nggak ada? Yang nggak tahu ngomong nggak ada. Yang tahu ngomong nggak ada juga. Bener nggak ada jemaah? Oh. Siapa yang pernah naik? Yang pernah naik angkat tangan. Anak pernah pakai jasanya Ustaz. Oh, nggak naik tapi antum. Anak naik ojeknya, pakai jasanya jualan. Pakai jasanya. Ana bingung jemaah. Antum nggak naik tapi pakai jasanya. Oh, minta. Oh, nah. Ya, Masya Allah. Ana kasih hadiah buat antum. Ada jemaah. Kenapa Ana ngomong itu jemaah? Jadi bingung. Apa yang membuat kita bicara tentang? Oh, Masya Allah. Ada yang nggak punya motor nggak bisa datang gajian. Karena sampaikan mungkin belum ada ojek online ya, atau apa susah. Intinya rizki itu perlu kita pinta. Jangan Ustaz kan udah dijamin rizkinya Ustaz. Sebelum lahir
ketika berumur 120 hari, udah dicatat rizkinya, kenapa kita minta? Allah yang suruh minta. Ud'uni, minta sama aku, kata Allah SWT. Maka kita pinta rizki. Dan secara naluri manusia, antum ingin berkembang. Masa dari dulu kayak gini? Dari dulu numpang anak Ustaz. Kapan anak bisa punya mobil jadi tumpangan orang? Orang ingin berkembang, silahkan minta. Tapi tujuannya tetap buat akhirat kalian. Tidur kita, makan kita, bisa nggak diniatkan buat akhirat kita? Bisa. Tapi kebanyakan kita ketika makan ya hanya untuk urusan perutnya belaka. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ya Allah. Bayangkan Nabi yang dijamin masuk surga alaihi salatu wassalam, yang diampuni dosa-dosa yang lalu dan masa yang akan datang, yang beliau pinta hidayah yang pertama. Doa yang tadi disebutkan, beliau minta ilmu yang merupakan juga jalan untuk hidayah. Petunjuklah. Wattuqa, dan minta ketakwaan supaya bisa jaga diri, ya Allah. Kadang kala kita punya ilmu, kita udah ngaji, kita udah belajar, kita udah tahu yang halal dan yang haram, kita tahu mana yang dosa, tapi tetap kita lakukan, ya Allah. Minta ketakwaan, ya Allah, supaya bisa jaga diri, ya Allah, meninggalkan yang dosa-dosa. Wal afaf, dan kehormatan diri, ya Allah. Minta jangan sampai terjerumus dalam dosa yang menghinakan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita tercela. Wal ghina, dan minta kekayaan, kecukupan. Minta urusan dunia, minta. Jangan nggak dipinta. Jangan berpikir antum mintanya akhirat doang, dunia nggak minta. Minta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk meminta kepada Allah, minta pertolongan dalam semua hal. Sampai antum membetulin sandal antum, antum memasukkan benang ke jarum, minta tolong sama Allah. Karena kita tahu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Doa Nabi SAW yang lainnya, beliau mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki buat aku agamaku, ya Allah. Alhamdulillah, kebanyakan kita itu lahir Islam, Muslim, alhamdulillah, beragama Islam, tapi kadangkala beragamanya nggak benar, hanya KTP-nya yang Islam. Mungkin banyak ibadah-ibadah dia yang belum sesuai dengan agama dia. Maka Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah, perbaiki buat aku agamaku yang merupakan pegangan semua urusanku. Agama ini pegangan, jemaah. Yang halal yang dihalalkan Allah, yang haram yang diharamkan Allah. Yang mungkar yang kata Allah mungkar, yang ma'ruf yang kata Allah ma'ruf. Kita minta supaya diperbaiki agama kita. Tentunya ya dengan belajar lagi, jemaah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, hamba hidup di dunia, ya Allah. Perbaiki buat hamba dunia hamba, yang di situ tempat penghidupan hamba sekarang ini, ya Allah. Kita hidup di dunia, butuh ongkos, butuh biaya. Minta supaya diperbaiki. Diperbaiki apanya? Semuanya diperbaiki. Kualitasnya diperbaiki, kuantitasnya diperbaiki. Ada orang yang Masya Allah
kuantitas hartanya banyak tapi banyak yang haram. Ada orang yang sedikit hartanya halal, dia juga minta diperbaikin, ya Allah. Bagaimana yang sedikit ini supaya jadi baik, jadi berkah. Dan bagaimana yang haram-haram supaya hilang dari harta hamba, ya Allah. Sehingga hamba tidak makan kecuali yang halal. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram neraka tempatnya. Minta doa. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaiki buat hamba akhirat hamba, ya Allah, yang di sanalah tempat kembali hamba. Di mana mau kembali kita? Di dunia cuma 70 tahun, 80 tahun. Yang 80 tahun anak kasih hadiah. Mana jamaah? Belum datang atau sudah habis? Nah, mungkin tinggal sedikit supaya antum sadar. Doa ini mengajarkan kepada kita akhirat. Ya Allah, perbaiki akhirat kami yang di sana tempat kembali hamba, ya Allah. Dan masih banyak doa-doa Nabi yang lainnya yang seharusnya kita pelajarin, kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suka dengan doa-doa yang pendek tapi maknanya luas sekali. Dan sebagai penutup, Allah mengatakan, "Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Ada sebagian manusia yang berangkat haji, sekarang banyak jemaah haji yang berangkat haji dan yang ada di sini, yang isi doa mereka, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami di dunia. Semua isi doanya dunia. Dikasih enggak sama Allah? Allah kasih kalau Allah mau. Allah kasih. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Karena yang dipinta hanya dunia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan sebagian lagi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, minta kebaikan di dunia. Cukup enggak ya Allah? Aku enggak lama di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dan aku minta kebaikan di akhirat. Cukup enggak cukup ya Allah? Wa qina adzabannar. Dan aku minta diselamatkan dari api neraka ya Allah. Subhanallah jemaah. Itu doa orang-orang soleh. Tapi kebanyakan kita kalau sudah sampai Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah enggak fokus. Karena apa? Hanya sebagai penutup, basa-basi. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah enggak akan kabulkan doa dari hati yang enggak khusyuk, dari hati yang lalai, dari hati yang mungkin berpikiran sesuatu yang lainnya. Maka tatkala antum melihat doa-doa antum enggak dikabulkan karena hati kita sedang tidak berada di sana, tidak bersama doa kita. Maka tolong doa-doa yang agung ini dikhusyukkan tatkala kita membacanya. Ana rasa itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Masya Allah. Anak kira nggak ada pertanyaan, Ustaz. Ternyata ada pertanyaan juga, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Anak peternak ayam dari masih ayam. Oh bukan, anak peternak ayam dari hasil ayam untuk biaya anak-anak menuntut ilmu syar'i. Apa hukumnya membunuh kucing dan anjing yang masuk ke kandang dan makan anak ayam? Antum seharusnya kasih pengumuman.
Betul jamaah. Bagaimana memberikan pengumuman kepada anjing dan kucing? Ditutup yang rapat. Ayam dan anjing itu tahu, oh nggak boleh masuk. Tutup. Nah, artinya sebelum antum membunuh, jadi membunuh binatang-binatang yang mengganggu dan merusak, nah diperbolehkan kalau memang itu terjadi. Tapi jangan dulu dibunuh, diusir. Ada binatang-binatang yang kita diperintahkan untuk membunuh. Salah satunya anjing, tapi anjing gila, anjing buas. Itu bunuh. Tapi kalau anjingnya tetangga, dia kadang-kala lewat depan rumah kita, dia itu noleh. Oh, kandangnya dibuka kata dia. Boleh masuk berarti. Dia, antum yang salah. Kucing juga seperti itu. Kucing. Dan subhanallah, ketika antum memelihara sesuatu, kemudian dimakan oleh hewannya, lalu antum berharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fi kulli kabidin rabbatin ajr. Di semua binatang yang hidup itu ada pahala kalau kita berbuat baik sama dia. Sama anjing pun iya. Sama anjing pun iya. Masya Allah. Jadi tadi jangan dulu dibunuh, tapi antum perlu kandangnya itu dirapikan ya, kemudian dikasih pengumuman supaya dia nggak datang. Kalau punya tetangga, jadi ada kejadian jamaah, orang piara kambing, tetangganya piara anjing. Itu anjingnya tetangga sering gangguin anak-anak kambingnya tetangga. Dia datang ke seorang syekh. Syekh, gimana syekh, kata dia. Anak punya tetangga kayak gini, kata dia. Anak mau ribut sama tetangga nggak enak. Ya sudah, kata syekh, ente kasih dia anak kambing satu. Gitu syekh, iya, kata dia. Akhirnya berangkat, dikasih anak kambing satu. Ketika dikasih anak kambing, diikat anjingnya aja mah. Jangan ganggu ente. Jangan ganggu, ini punya anak sekarang ini. Coba. Dan alhamdulillah selamat. Anjingnya apa? Kambingnya tetangga nggak ada yang gangguin. Karena dia sudah punya kambing juga. Maka subhanallah, itu ada hal-hal yang kadang-kala kita perlu cerdas menyelesaikannya. Ustaz, mohon saran buat kami para talibul ilm yang masih suka bermain game di handphone, tapi jarang buka mushaf. Dan mohon saran kepada kami para talibul ilm agar dapat istiqamah dan menjaga adab kami di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jazakumullah khair. Nah, ana jawab yang terakhir dulu. Pesantren ini berbasis apa? Berbasis apa? Anak ke sebuah pesantren, Masya Allah. Dulu visi dan misinya itu adalah menjadi sekolah unggulan. Dan Masya Allah jadi sekolah unggulan. Cerita Ustadz ini, ada lomba ini ikut, pesantren kita dapat. Lomba ini ikut. Tapi setelah kita lihat Ustadz, ternyata kita ini membohongin masyarakat. Pesantren kita itu unggulan karena ada orang-orang unggul. Tapi cuma 2-3 orang. Yang lainnya tidak. Kan jadi sekolah unggulan ketika salah satu siswanya dapat olimpiade, dapat apa, oh jadi sekolah unggulan. Yang lainnya enggak usah. Akhirnya kita ganti. Sekolah kita jadi sekolah pembiasaan. Sekolah pembiasaan berkarakter mulia. Masya Allah. Di sekolah itu tidak ada petugas kebersihan. Nggak ada. Sekolah itu nggak ada tukang kebersihan. Nggak ada, pesantren kita nggak ada. Petugas kebersihan bersih-bersih nggak ada.
Kenapa? Santri yang melakukan. Kebiasaan di pesantren terbawa ke rumah. Jadi anak di rumah itu sampai orang tua yang ngomong, iya Ustaz, anak lihat anak-anak di rumah itu kamar mandi dia gosok ya. Ajib orang ngomong. Karena dibiasakan di sekolahnya. Lama-kelamaan dia terbiasa. Sebagian orang tua kalau anaknya pulang ke rumah itu dikatakan, oh istirahat, perbaikan gizi. Capek di pesantren Ustaz, kesian. Bukan, biasakan. Yang biasa dilakukan pesantren, biasakan di rumah. Jadi kemudian tumbuh jadi anak yang berbiasa berbuat baik. Adabnya baik karena dibiasakan, bukan diajarkan saja. Kalau diajarkan itu hanya sekedar wawasan. Oh paham, oh ngerti. Tapi kalau dibiasakan, mau tidak mau dia akan terbiasa. Ada orang yang, dan akhlak jamaah, akhlak itu apa definisi al-akhlak? Jam'u khuluq. Sifatun rasikhatun fin nafs. Da'iyatun ila af'aliha bi ghairi fikrin wala rawiyah. Sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan tanpa berpikir dan tanpa menunggu. Itu akhlak. Gak berpikir. Ngelihat ada paku di jalan, langsung ambil. Ini bisa dijual. Wah, bukan kayak gitu. Bukan, dia ngelihat paku pokoknya ini mengganggu, dia taruh ya. Lihat sampah langsung. Nanti antum akan lihat. Pulang dari masjid ini, ada orang yang biasa berbuat baik dan ada orang yang tidak terbiasa. Ketika keluar masjid, kadang-kala karpet itu melipat. Ada orang ketika melihat karpet melipat, apa yang dilakukan? Melompati, melewati. Tapi ada yang meluruskan. Ini yang baik. Masya Allah. Butuh pembiasaan. Bicara akhlak, ada butuh pembiasaan. Selain ilmu yang disampaikan, dan yang terpenting juga doa. Di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk menuju kepada akhlak yang paling mulia. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkan hamba dari akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan kecuali Engkau ya Allah. Berkaitan dengan handphone. Nah, jadi godaan antum sekarang ini, khususnya para santri, tidak seperti kita dulu. Waktu anak jadi santri, Masya Allah, di pesantren itu ada televisi. Ada televisi, kita boleh nonton televisi itu sebulan sekali, hitam putih. Kita lihat TV, hitam putih. Pokoknya ada gerak-gerak gitu ya. Itu di pesantren juga. Ketika kuliah ke Madinah, sama. Kita kuliah di Madinah, anak kuliah di Madinah, nggak punya handphone. Sudah mulai ada orang pakai handphone. Tapi handphonenya yang bisa digunakan untuk ngelempar anjing. Berat handphone jam. Hanya bisa buat telepon dan SMS. Seneng kita punya itu jamaah, karena bisa telepon orang tua. Ahlan, kef halak. Bisa SMS, tapi kalau SMS kita mikir ya. Karena bayar, tiap berapa kata bayar. Ya Allah, mesti kata-katanya disingkat-singkat. Sampai kadang-kadang kirim SMS, dia kirim balik gitu. Ana nggak paham. Akhirnya harus double SMS-nya aja mah. Astagfirullah. Itu godaan kita dulu, nggak banyak. Ana baru punya handphone Android, bukan Android ya. Dulu BlackBerry. Itu setelah S2. Antum bisa lihat kita selamat dari godaan handphone bertahun-tahun. Sehingga yang banyak dibeli oleh kita dulu itu ya buku. Nggak ada ganti buku. Yang ada nambah buku. Kalau handphone, ganti handphone. Terus ganti. Ini memang fitnah yang besar buat para penuntut ilmu. Bagaimana supaya kita
tidak dikontrol oleh handphone, tapi antum yang menjadi tuannya handphone. Ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, celaka hambanya dinar, celaka budaknya perak, budaknya harta. Ta'ida abdul khamisah, ada yang jadi budaknya pakaian. Dan ternyata di masa sekarang ada yang jadi budaknya handphone. Dia diperbudak oleh handphone dengan ucapan, aduh nggak bisa Ustaz, nggak bisa ninggalkan handphone. Subhanallah. Pernah ana rasakan bahagia ana itu capek ketika pulang dari Madinah, sering banyak yang telepon coba, minta jadwal ini itu macam-macam konsultasi, sampai suatu saat ana ngomong, ya Allah, andai kata ana nggak punya handphone ya Allah. Subhanallah, hilang handphonenya coba. Iya bener hilang. Ana berangkat dari Surabaya ke Medan waktu itu, handphonenya hilang di jalan. Ana merasakan hidup bahagia sekali. Ya Allah, enak gak punya handphone. Betul. Ada banyak kegiatan positif yang bisa antum kerjakan. Ada banyak keindahan yang bisa antum perbuat ketika antum tidak pegang handphone. Maka coba antum hidup sepekan tanpa handphone. Yang bapak-bapak, belum anak-anak, bapak-bapak handphonenya dihilangkan. Ngomong sama istrinya, tolong sembunyikan handphone anak. Dapat 2 jam, nggak tahan. Minum air dulu dia. Bismillah. Fulana, ta'al. Handphonenya di mana tadi? Nggak kuat coba. Ada orang seperti itu. Gimana antum akan ngajarkan kepada anak untuk tidak demam handphone kalau orang tua nggak bisa? Taruh handphonenya, sembunyikan 1 pekan. Antum akan rasakan sesuatu yang berbeda. Ustaz, gimana kalau ada telepon penting ini itu? Antum bisa beli handphone 1 lagi yang hanya untuk SMS dan telepon. Kalau ini tidak menggoda, tapi membosankan. Kalau main game di handphone itu ada game ular aja. Ana masih lihat, Allah Akbar, itu tidak menggoda, membosankan jamaah. Tadi kalau bicara butuh sama handphone ini ya, anak rasakan itu butuh. Jadi buat anak-anak untuk tidak main game di handphone ini, yang pertama akan menghabiskan waktu antum, nggak berguna. Yang kedua, antum sebagai penuntut ilmu, doanya itu, jadikan kami imam buat orang-orang yang bertakwa. Masa santri pulang main game? Bagaimana engkau akan jadi imam buat tetangga-tetanggamu? Doamu itu minta. Kemudian bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kau berada, dan cari aktivitas yang lainnya. Baik, pertanyaan yang terakhir jemaah. Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah doa anak yang soleh akan tetap bermanfaat bagi orang tua yang jauh dari Allah, jarang sholat, terutama bagi orang yang sudah meninggal, selama orang tua itu tidak kafir, selama orang tua itu tidak musyrik, selama masih muslim, maka doa anak insya Allah berguna buat orang tuanya. Karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Kalau orang tuanya muslim, antum terus istighfar. Maka doa yang paling baik buat orang tua adalah mintakan ampun buat dia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta kepada Allah seperti itu. Dan untuk orang tua yang masih hidup, antum mintakan hidayah buat orang tuanya. Dan jangan putus asa. Ada anak yang mengatakan, duh susah saat ngadepin orang tua ini, kayaknya suul khotimah bapak anak. Nggak boleh jemaah. Antum tetap optimis, tetap berharap
Sampai kapan? Sampai ajal menyebabkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berkahi pertemuan kita, apa yang didengarkan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan? Tadi kita menyebutkan 3 doa dari Al-Quranul Karim, atau ada beberapa doa dari Al-Quran yang kita sebutkan tadi. Sebutkan 2 darinya. Masya Allah. Ana mau kasih jawab yang dekat sini. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, yang kedua. Enggak, itu enggak di Quran. Tunggu dulu, bisa jawab. Yang lainnya. Masya Allah, Rabbana la tuzigh. Bisa jawab jamaah, Masya Allah. Satu lagi, antum. Nah, doa yang ana sebutkan tadi dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. 2. Allahumma aslih li dini. Amin. Udah itu. Tunggu jemaah, grogi dia bisa jawab. Allahumma aslih li dini alladhi huwa Nah, kadang-kadang orang lupa jemaah. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Naam, 1, 2. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan nanti Ustaz. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.